Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 751 Kehancuran Terania. Medan perang Lin Yun membuat banyak orang menjadi pucat. Tidak ada yang menyangka bahwa kera iblis pengguncang gunung masih bisa membalikkan keadaan bahkan setelah terluka parah, belum lagi ia bahkan menumbuhkan dua sayap hitam. Tapi meskipun keadaan telah berubah, darah masih mengalir keluar dari luka di dadanya. Semua orang tahu bahwa ia tidak dalam kondisi prima setelah menerima serangan fatal dari Qin Yang. Sial, garis keturunan kera iblis pengguncang gunung benar-benar telah bermutasi. Kita harus membunuhnya dengan cepat atau dia akan membuat terobosan ke alam jiwa surgawi. Seseorang bisa melihat bahwa aura kera iblis pengguncang gunung meningkat, tapi itu tidak dalam kondisi yang baik. Jika seorang jenius tingkat atas hadir, mereka mungkin bisa membunuh kera iblis pengguncang gunung. Namun, tak satu pun dari mereka hadir, jadi itu akan membuat terobosan segera setelah pulih dari luka-lukanya. Itu akan menjadi binatang iblis alam jiwa surgawi yang berkuasa jika mereka tidak menghentikannya. Pikiran ini menakutkan bagi semua orang yang hadir. Kera iblis pengguncang gunung menarik napas dalam-dalam sambil menatap Lin Yun. Dia mulai mengumpulkan aura iblis di dadanya, bersiap untuk serangan berikutnya. Ketika mencapai puncaknya, dia mengeluarkan raungan menggelegar yang menghasilkan gelombang suara yang menakutkan. Dengan segera, gelombang suara itu menyerbu ke arah Lin Yun. Pada saat semua orang mendengar suara itu, tanah sudah bergetar hebat dan binatang iblis meledak di mana-mana. Para kultivator bela diri beruntung dan hanya dikirim terbang. Lin Yun memiliki indera yang tajam, jadi dia mendeteksi gelombang kejut sebelumnya dan berhasil melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan untuk menciptakan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya. Tapi gelombang suara hitam itu bahkan lebih cepat lagi saat menghancurkan semua bayangan Lin Yun sebelum menghantamnya. Meskipun itu adalah kekuatan sisa, itu cukup untuk membuat jantung Lin Yun berdenyut dengan keras dan tulang-tulangnya retak. Darah menetes dari bibir Lin Yun. Ketika dia berbalik, ada kurang dari selusin orang yang masih hidup dalam radius 10 mil. Buntutnya sulit untuk ditelan karena setidaknya ada 1000 orang di medan perang beberapa saat yang lalu. Satu-satunya yang tersisa adalah para jenius yang mengerikan, tetua sekte, dan kultivator iblis. Namun, hanya Lin Yun yang berhasil tetap tegak. Sial, kera iblis ini jelas merupakan kekuatan yang dihabiskan. Qin yang melemparkan pil ke dalam mulutnya dengan keengganan di matanya. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa berdiri tidak peduli bagaimana dia mencoba. Sedangkan untuk Long Hao, Ji Wuye, dan yang lainnya, setengah dari tulang mereka patah. Mereka bahkan tidak bisa berdiri, apalagi bergerak sekarang. Hal ini membuat mereka semua putus asa. Kita sudah selesai. Bahkan Qin yang tidak bisa berdiri. Sial, kera iblis pengguncang gunung terlalu kuat. Itu benar-benar memiliki vitalitas yang kuat bahkan setelah menderita luka-luka seperti itu. Tidak, masih ada yang berdiri. Pendekar pedang itu. Para ahli di tembok kota menjadi putus asa sampai mereka menemukan bahwa masih ada satu sosok yang masih berdiri. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada orang lain yang bisa berdiri ketika Qin yang tidak bisa. Hal ini membuat mata semua orang berbinar karena mereka langsung mengenali bahwa pendekar pedang ini adalah orang yang membunuh 10 ahli alam jiwa surgawi setengah langkah. Aku satu-satunya yang tersisa. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap kera iblis pengguncang gunung. Dia benar-benar merasa ditakdirkan dengan itu. Setelah melepaskan gelombang suara, kera iblis pengguncang gunung tampak kelelahan saat dia terengah-engah dan melihat sekeliling dengan dingin. Tapi ketika dia menyadari bahwa Lin Yun masih berdiri, matanya melonjak dengan aura membunuh yang menakutkan. Tebasan pedang guntur tuan. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya saat 18 petir menerangi langit. Kekuatan pedang itu tidak meledak dan malah menyatu dengan aura pedang Lin Yun. Hal ini menyebabkan kera iblis pengguncang gunung melambat seolah-olah jatuh ke dalam rawa. Tepat ketika telapak tangannya akan mencapai Lin Yun, dia dengan lembut melompat untuk menghindari serangan itu. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia menghancurkan serangan kera iblis itu. Tebasan pedang matahari. Saat binatang iblis pengguncang gunung menerjang ke arahnya sekali lagi, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Dia masih menggabungkan teknik pedangnya dengan aura pedangnya, jadi sinar pedang itu memberikan dampak yang cukup besar pada kera iblis itu.
Hal ini membuat kera iblis itu semakin marah, jadi dia melepaskan gelombang suara lain dengan raungannya. Kekuatan gelombang suara itu sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tapi masih mematikan. Aura pedang Lin Yun mulai bergetar karena rasanya seperti akan runtuh dengan darah muncul di kulitnya. Dia kemudian mengedarkan 9 transformasi naga biru dan tanda naga biru di dadanya menyala, yang membuat jantungnya semakin aktif. Pedang Tuan Besar Big Bang. Mengatupkan giginya, Lin Yun mengayunkan pedang lain untuk menstabilkan aura pedangnya agar tidak runtuh. Pertarungannya dengan kera iblis pengguncang gunung sangat mengguncang dan menyebabkan banyak gelombang kejut yang menakutkan. Tapi di bawah teknik pedang Lin Yun yang aneh, kera iblis itu tampak semakin lemah. Lebih tepatnya, itu menjadi lebih lambat. Indra Lin Yun yang tajam kemudian menangkap kelemahan kera iblis pengguncang gunung dan matanya berbinar-binar. Pedang penghancur fajar. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun meledakkan aura pedangnya yang telah terakumulasi dari pedang Tuan. Saat dia menikam pedangnya, itu menyebabkan api cemerlang membumbung tinggi ke langit saat aura sombongnya mulai melonjak dengan ganas. Kera iblis pengguncang gunung hanya bisa menyaksikan saat ini terjadi. Dia sudah kelelahan, jadi sebelum dia bisa pulih, pedang pemakaman bunga Lin Yun sudah menusuknya. Saat pedangnya menusuk kera iblis itu, api keemasan mulai berkobar di tubuhnya. Fenomena itu bahkan lebih besar dari yang disebabkan oleh Qin Yang. Detik berikutnya, niat tak terbatas mulai mengalir ke tubuh kera iblis itu. Dengan ledakan besar, kera iblis pengguncang gunung dikirim terbang dengan lubang besar di tubuhnya. Tapi Lin Yun tidak ceroboh seperti Qin Yang. Dia menerjang maju dan menyerang sekali lagi, menciptakan sebuah serangan yang brilian. Ketika cahaya itu mereda, semua orang melihat kera iblis itu tercabik-cabik. Serangan ini menjadi lebih halus. Aku akan menyebut bentuk ini sebagai penghancuran Terania. Lin Yun mendarat di tanah dengan kelelahan di wajahnya, tetapi api di matanya tidak berkurang sedikit pun. Dalam sekejap, dia mengeksekusi seni pedang Daslight secara keseluruhan. Dari sini, dia bisa merasakan bahwa ada lebih banyak potensi yang bisa digali dari teknik tersebut. Apa sudah mati? Semua orang di tembok kota terkejut karena Lin Yun berhasil membunuh kera iblis yang tidak bisa dilakukan oleh Qin Yang. Itu pedang itu lagi. Murong King dipenuhi dengan rasa takut yang masih tersisa saat dia berbaring di tanah. Dia langsung menyadari bahwa teknik pedang yang digunakan Lin Yun untuk membunuh kera iblis pengguncang gunung 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah dia menahan diri untuk melawanku? Sebaiknya kau tidak memprovokasi dia. Dia pasti akan bersinar selama perjamuan Dracula, kata Long Hao dengan ekspresi serius. Bahkan Ji Wuye mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang karena dia merasa pertaruhannya dengan Lin Yun hanyalah sebuah lelucon. Saya masih melakukan beberapa perbaikan. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu ketika dia pertama kali melawan kera iblis pengguncang gunung, dia telah tumbuh lebih kuat setidaknya 2 kali lipat. Dia bahkan tidak perlu membawa niat pedang spiritual setengah langkahnya. Dia harus mengakui bahwa gelombang binatang buas ini adalah kesempatan yang luar biasa baginya. Jika keadaan normal, tidak mungkin teknik pedangnya bisa membuat peningkatan seperti itu. Dia berjalan perlahan dan mengambil inti binatang tuan dari kera iblis. Inti binatang itu diselimuti petir hitam dan memancarkan aura kekerasan. Ketika Lin Yun memegangnya, itu terasa berat. Dia tidak tahu apakah itu karena kematian kera iblis itu, tetapi gelombang binatang itu mulai mundur. Hal ini membuat semua kultivator di medan perang merasa lega karena mereka belum pernah mengalami pembantaian yang begitu pahit sebelumnya. Darah panas mereka telah mendingin dan mereka menjadi kewalahan karena kelelahan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa mereka yang selamat telah menjadi lebih kuat. Bab 752 Perde. Gelombang binatang mulai mundur setelah kera iblis pengguncang gunung terbunuh. Selain dari beberapa gelombang binatang berskala kecil, hari-hari yang tersisa terasa tenang. Tapi semua orang tahu bahwa ini juga hanya ketenangan sebelum badai. Bagaimanapun, binatang iblis alam jiwa surgawi belum muncul di medan perang. Jadi gelombang binatang itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam beberapa hari berikutnya, topik utama kota adalah Wu Xiaotian dan Lin Yun, terutama kekuatan Wu Xiaotian yang melukai binatang iblis tuannya. Serangannya bahkan merobek awan iblis, yang memberi semua orang kesan mendalam tentang dia. Dia telah membuktikan kepada semua orang bahwa bahkan orang jenius pun dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda, karena dia jauh lebih kuat daripada Zhao Feng, Qin Yang, dan Xie Yu. Adapun Lin Yun, dia adalah kuda hitam karena tidak ada yang menyangka dia akan bersinar begitu terang. Mereka mungkin tidak tahu namanya sebelumnya,
Tapi sekarang mereka sangat jelas dengan identitasnya. Selain itu, orang-orang juga mengetahui bahwa dialah yang membantai 7 orang jenius di kota Tianling, yang membuat mereka terkejut. Ketika mereka menghubungkan berita itu dengan gambar dia membunuh 10 binatang iblis alam jiwa semu, mereka sangat kagum. Tapi yang paling menakjubkan adalah ketika dia membunuh kera iblis pengguncang gunung yang bahkan Qin Yang pun tidak bisa melakukannya. Bakatnya yang menantang surga di jalur pedang terlalu menakutkan. Namun dibandingkan dengan Wu Xiaotian, masih ada beberapa kontroversi di sekitar Lin Yun. Banyak orang mengatakan bahwa jika Qin Yang tidak melukai kera iblis pengguncang gunung, tidak mungkin Lin Yun bisa membunuhnya. Pada akhirnya, Lin Yun hanya berhasil melakukannya karena Qin Yang, jadi kekuatannya tidak sekuat yang dibayangkan semua orang. Qin Yang sangat tidak senang dengan Lin Yun karena dia mengklaim bahwa dia harus memiliki setidaknya setengah dari inti binatang kera iblis pengguncang gunung. Tapi dengan murah hati, dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Lin Yun menyimpannya karena Lin Yun masih junior. Pada akhirnya, Lin Yun adalah bintang cemerlang di antara bakat-bakat yang baru bangkit dengan kekuatan untuk bertarung melawan para jenius yang mengerikan. Karena itu, semua orang menantikan untuk melihat bagaimana Lin Yun akan bersinar selama perjamuan drakonik. Tapi Lin Yun tidak tahu tentang hal itu karena dia pergi mengasingkan diri setelah kembali ke kota pedang. 7 hari kemudian, ketika cahaya fajar memuncak menembus awan iblis dan hampir tidak membawa cahaya ke kota Mujian, Lin Yun perlahan membuka matanya. Di bawahnya ada sekuntum bunga cemerlang yang memancarkan aura kuno. Ketika Lin Yun membuka matanya, bunga Ziyuan perak perlahan menghilang. Dia juga diselimuti kunang-kunang yang mewakili niat pedang spiritual setengah langkahnya. Lin Yun menghela nafas panjang saat dia melihat keluar dan melihat sebuah istana yang menjulang tinggi yang berdiri seperti pedang di kota. Arsitektur ini adalah gaya kota Mujian dan mewujudkan aura tajam pedang. Hanya dalam 7 hari, aku berhasil menguasai dominasi tertinggi dan penghancuran Terania. Tapi aku masih belum membuat kemajuan dalam niat pedang spiritual setengah langkahku. Lin Yun berdiri dan berjalan ke jendela. Dia juga telah membuat beberapa kemajuan dalam tahap Yin Yang yang lebih besar, bersama dengan 9 transformasi naga biru. Ada peningkatan yang jelas dalam kekuatannya secara keseluruhan setelah melawan gelombang binatang selain dari niat pedangnya. Saat ini, niat pedangnya terasa seperti jurang yang tidak bisa dia seberangi. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kalau membunuh tidak akan berguna lagi baginya, jadi dia membuat keputusan untuk pergi sebelum pertempuran terakhir. Lagi pula, dia tidak perlu tinggal di sini sekarang karena dia telah mencapai puncaknya. Dia harus menemukan jalan lain untuk membuat terobosan dalam niat pedang spiritual setengah langkahnya. Tapi tepat pada saat ini, auman binatang yang bergema-bergema dari luar kota sebagai raungan yang terdengar lebih menakutkan daripada pertempuran 1 minggu yang lalu. Seketika, kota Mujian diselimuti kegelapan. Ada lebih banyak gerakan. Lin Yun melompat keluar jendela dan bertengger di gedung tertinggi di dekatnya. Ada lusinan pilar hitam yang dipadatkan dari aura iblis yang membumbung tinggi ke langit. Masing-masing berwarna hitam pekat. Lebih banyak orang juga mulai berkumpul menuju tembok kota setelah Lin Yun meninggalkan halamannya. Tidak butuh waktu lama bagi kerumunan orang untuk memenuhi tembok kota sepenuhnya. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya ketika atmosfer mendidih dengan kegembiraan, kerumunan orang itu jauh lebih mengerikan. Raja binatang itu mungkin akan keluar, bersama dengan binatang iblis alam jiwa surgawi, gumam Lin Yun. Dari fluktuasi yang menakutkan, ini mungkin akan menjadi pertempuran terakhir, yang harus diikuti oleh para ahli alam jiwa surgawi dari Leizu. Ini berarti kekuatannya tidak akan berarti banyak di medan perang seperti itu. Waktunya untuk pergi. Bagi banyak orang jenius, pertarungan terakhir ini menarik. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat terobosan jika mereka bertarung dengan Raja Binatang itu. Lin Yun, bagaimanapun juga, tidak tergoda oleh hal ini. Tepat ketika Lin Yun hendak pergi, 2 pasang tatapan merah menatapnya dan dalam sekejap mata 2 sosok berdiri di depan Lin Yun. Sosok itu adalah Wu Xiaotian dan Ji Wuye yang keduanya tersenyum padanya. Meskipun Ji Wuye tersenyum, tatapannya rumit. Mengapa mereka berdua mencariku? Lin Yun mengangkat kepalanya dengan hati-hati. Lin Yun, kami tidak punya niat buruk. Kakak senior saya ingin bertemu dengan Anda, jelas Ji Wuye sambil menunjukkan niat baik. Wu Xiaotian memperlihatkan senyum jahat dan mengangkat alisnya, anak nakal, semua orang menuju ke tembok kota, tapi kau sepertinya tidak tertarik. Apakah kamu mencoba lari dari pertempuran? Lin Yun tidak mengakui kata-katanya, tapi dia juga tidak membantah kata-kata itu.
Dalam hal membunuh binatang iblis dan menyelamatkan orang biasa, Wu Xiaotian mungkin tidak lebih baik darinya. Jadi Wu Xiaotian tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu kepadanya, tetapi Lin Yun tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Kamu benar-benar ingin pergi? Wu Xiaotian menarik kembali senyum di wajahnya. Bukankah ini terlalu disayangkan? Kudengar semua orang jenius di Leizhou akan berkumpul hari ini dan seseorang di antara 3 raja dan 7 elit bahkan mungkin akan muncul. Setidaknya ada 10 orang di Leizhou yang tidak lebih lemah dariku. Ada juga beberapa monster dari Gua Langit Ziyue. Apa kau tidak ingin melihat mereka? Aku hanya tertarik pada 3 raja dan 7 jenius, tapi itu tidak lagi penting sekarang, kata Lin Yun. Jika seseorang dari 3 raja dan 7 elit muncul, Lin Yun pasti akan memutuskan untuk tinggal. Tapi dia hanya akan melirik mereka paling banyak. Bahkan bukan aku. Wu Xiaotian menatap Lin Yun dengan tatapan lucu dan tajam. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah dan aura menyala yang bisa membakar segalanya. Hal ini membuat Ji Wuye gugup karena kakak seniornya berjanji bahwa dia tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap Lin Yun. Niat api. Lin Yun langsung tahu mengapa Wu Xiaotian begitu percaya diri. Jadi ternyata dia juga memiliki niat api dan lebih kuat dari Qin Yang. Tentu saja tidak, tapi aku sudah melihatmu, jawab Lin Yun dengan jujur. Haha, setidaknya kamu jujur. Wu Xiaotian menyeringai saat dia menarik kembali auranya. Ini membuat Ji Wuye merasa lega sebelum dia mulai mengutuk kakak laki-lakinya yang lebih tua karena temperamennya yang tidak normal. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Bai Lixuan sepertinya berasal dari sekte yang sama denganmu dan dia seharusnya datang ke sini juga. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengannya? Wu Xiaotian mencoba membujuk Lin Yun. Aku sudah bertemu dengannya sebelumnya. Lin Yun menjawab tanpa riak di matanya. Bai Lixuan memiliki fisik suci dan bakatnya melampaui semua orang di domain selatan kuno, belum lagi dia memperoleh seni pedang naga biru dari makam kuno Xingjunan. Karena Anda telah memutuskan untuk pergi, mengapa Anda tidak berdebat dengan saya terlebih dahulu? Wu Xiaotian akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dia datang. Dia adalah orang yang gemar berkelahi dan dia menjadi tertarik saat mendengar apa yang dilakukan Lin Yun dari Ji Wuye. Dia menduga bahwa Lin Yun sedang mengasingkan diri, itulah sebabnya dia menunggu Lin Yun menunjukkan dirinya. Biarkan aku merasakan betapa menakutkannya niat pedangmu. Mata Wu Xiaotian berkobar saat dia menatap Lin Yun. Kakak senior, Ji Wuye segera memanggil. Jangan khawatir, itu hanya sparring. Saya akan menekan kultivasi saya di sparring. Pemakaman bunga, apakah kau keberatan berdebat denganku? Dia menyebutkan gelar Lin Yun, memberikan rasa hormat pada Lin Yun. Saya tidak keberatan. Lin Yun menjawab sambil matanya bersinar tajam. Jika seseorang menunjukkan rasa hormat padanya, dia akan menanggapinya dengan hormat. Bagaimanapun juga, ini selalu menjadi prinsipnya. Lebih jauh lagi, dia benar-benar ingin berdebat dengan seseorang. Bab 753 kita tidak sama. Langit gelap saat Lin Yun dan Wu Xiaotian berdiri berhadapan. Apakah mereka akan berdebat di sini? Ji Wuye terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa kakak seniornya akan memberikan perhatian pada Lin Yun sampai-sampai dia ingin berdebat dengan Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun hanyalah seorang yang baru saja bangkit. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang ahli alam jiwa surgawi setengah langkah? Kakak laki-lakinya adalah seseorang yang bisa melukai binatang iblis tuannya dengan serangan, dan kakak laki-lakinya bahkan ingin membunuh raja binatang itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kakak laki-lakinya dan Lin Yun tidak berada pada level yang sama. Dengan keraguan besar, Ji Wuye diam-diam mundur dan mengawasi mereka. Wu Xiaotian memasang senyum santai di wajahnya. Dia mungkin telah menyarankan untuk berdebat dengan Lin Yun, tapi dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Otot-ototnya kendur dan dia penuh dengan celah. Tapi Lin Yun tidak bergerak. Dia memegang pedang pemakaman bunga dengan niat pedang terakumulasi di pupil matanya. Pandangan ini memberi orang lain perasaan yang dalam dan tak terduga. Perlahan-lahan, Wu Xiaotian menarik kembali senyumnya saat auranya menjadi lebih halus. Alasan mengapa dia terlihat seperti memiliki banyak celah adalah karena dia sengaja meninggalkan jebakan untuk Lin Yun. Mereka masih belum bergerak. Mata Ji Wuye bersinar dengan ketidaksabaran saat dia lelah menunggu. Mereka hanya akan berdebat, jadi apakah mereka perlu seserius ini? Tapi tepat pada saat ini, mata Ji Wuye tiba-tiba berkedip. Dengungan pedang yang bergema memenuhi udara dan sebelum dia menyadarinya, petir bergemuruh di langit. Hal ini menyebabkan langit menjadi terang.
Pada saat yang sama, 9 ular piton merah mengaum sementara lautan merah muncul di belakang Wu Xiaotian. Ketika Lin Yun dan Wu Xiaotian bertarung, sinar pedang yang cemerlang bertabrakan dengan 9 ular sanca merah. Dalam sepersekian detik itu, dua aura yang menakutkan berbenturan sebelum membumbung ke langit dan menciptakan lubang besar di langit. Sinar matahari mengintip melalui lubang sementara itu dan menyinari Lin Yun dan Wu Xiaotian. Sekarang, siapapun akan dapat melihat pameran mereka meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya. Mulut Ji Wuye ternganga tak percaya saat pemandangan rambut Lin Yun berkibar di langit dan wajah Wu Xiaotian yang marah terpatri kuat dalam benaknya. Namun pada kenyataannya, pertarungan Lin Yun dan Wu Xiaotian berlangsung cepat. Perdebatan mereka berakhir dalam sepersekian detik saat darah menetes dari bibir Lin Yun. Dia terlempar sejauh 100 mil sementara Wu Xiaotian hanya menurunkan tangan kanannya tanpa ada perubahan pada wajahnya. Pertarungan mereka menarik perhatian semua orang, tapi mereka tidak melihat apa-apa ketika mereka berbalik karena lubang di awan iblis menutup dan kegelapan turun ke kota sekali lagi. Kamu kalah, kata Wu Xiaotian sambil tersenyum. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun menyeka darah dari bibirnya sambil menjawab, jangan terlalu yakin. Luka muncul di tangan kanan Wu Xiaotian saat darah mulai menetes. Ini membuat wajah Wu Xiaotian menjadi gelap untuk waktu yang lama sebelum dia menatap Lin Yun lagi, niat pedangmu hebat, tapi jalanmu salah. Kamu tahu apa yang aku maksud? Lin Yun tidak menyangkal atau mengiyakan saat dia terdiam. Ada apa? Apa aku salah? Tanya Wu Xiaotian. Di seluruh domain selatan kuno. Tidak, seluruh alam Xuan Huang. Tidak ada yang berhasil memahami maksud pedang spiritual sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Bahkan di antara mereka yang berada di alam jiwa surgawi, tidak banyak yang memahami maksud pedang spiritual sebelum mencapai jiwa ketujuh. Bahkan Nangong Wanyu, yang bakatnya tidak kalah denganmu, telah memilih jalan lain. Kamu sudah kehilangan ambisimu setelah kalah dari Jiang Ziye. Kamu bahkan belum bisa keluar dari bayang-bayang 3 raja dan 7 elit karena ketakutanmu. Tapi aku tidak sama denganmu, kata Lin Yun sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Wajah Wu Xiaotian menjadi jelek saat mendengar kata-kata Lin Yun karena kata-kata itu berdampak besar padanya. Bukankah dia sedikit terlalu sombong? Ji Wuye berkata saat dia mendekati Wu Xiaotian. Bagaimanapun, Lin Yun memiliki kelemahan dibandingkan dengan kakak laki-lakinya. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya telah menekan kultivasinya dan tidak menggunakan kartu trufnya. Wu Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia memang memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Tapi dia tidak perlu dikhawatirkan selama perjamuan drakonik. Mencoba memahami maksud pedang spiritual sebelum usia 20 tahun terlalu sulit. Seberapa sulit tepatnya? Tanya Ji Wuye. Ini 100 kali lebih sulit daripada aku membunuh Raja Binatang. Dia memenjarakan dirinya sendiri dan dia akan segera membayar harganya, kata Wu Xiaotian karena dia sangat merasakan ambisi Lin Yun, yang dia tidak optimis. Inilah sebabnya dia mengatakan bahwa Lin Yun tidak akan menjadi ancaman selama perjamuan Dracula. Tidak sama. Wu Xiaotian memandangi sosok Lin Yun dan mendengus. Mereka memang tidak sama. Dia memiliki kualifikasi untuk menantang 3 raja dan 7 elit, tapi Lin Yun tidak memiliki kualifikasi itu. Jadi, bagaimana mereka bisa sama? 10 hari kemudian, di lereng naga jatuh, Lin Yun kembali ke tempat pedang itu melayang di langit dan diselimuti petir. Niat pedang yang tak terbatas menyilaukan dengan terang, tapi Lin Yun tidak bisa memahaminya sama sekali. Niat pedang telah memadat menjadi pedang, berisi niat pedang abadi seorang pendekar pedang bahkan setelah 1000 tahun berlalu. Itu terlalu agung. Lin Yun dipenuhi dengan emosi dan dia tidak bisa menggambarkan keterkejutannya dengan kata-kata. Pedang itu terlalu kuat dan Lin Yun merasa seolah-olah pedang yang melayang di langit itu adalah penguasa wilayah ini. Jika ada yang berani bersikap tidak sopan, mereka akan menemui bencana. Wu Xiaotian mengatakan bahwa jalannya tidak akan berhasil, tetapi dia tidak tahu bahwa niat pedang Lin Yun sudah berada pada niat pedang spiritual setengah langkah. Hanya fakta itu saja yang memungkinkan dia untuk mengabaikan semua orang di alam Xuan Huang. Meskipun setengah langkah itu tidak mudah untuk diambil, itu hanya masalah waktu. Mungkin butuh waktu 1 tahun atau mungkin 1 hari, tapi itu hanya masalah waktu. Adapun Wu Xiaotian, dia ditakut-takuti oleh 3 raja dan 7 elit, dan ketakutan itu tertanam kuat di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa menghadapi rasa takutnya, maka dia akan tetap kalah di tangan 3 raja dan 7 elit. Jadi Lin Yun tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia berbeda dari Wu Xiaotian.
Mengetuk kakinya di tanah, Lin Yun mendarat di kaki lereng naga jatuh. Aura pedang ada tepat di depannya dan dia tidak berani mendekat dengan sembarangan. Tempat dia berdiri adalah tempat di mana ramuan pedang kekaisaran berada. Aku ingin tahu siapa yang meninggalkan pedang ini. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat pedang itu. Kemudian, dia mendorong niat pedangnya sampai batasnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Wajah Lin Yun berubah karena pedang itu tiba-tiba bergerak. Dia melihat segumpal sinar pedang menghilang dan menyatu dengan langit dan bumi, menciptakan badai saat awan mulai bergulung dengan keras. Itu adalah niat pedang Xiantian, yang membuatnya terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang di atas gunung akan menunjukkan kepadanya adegan pedang Xiantian yang mencapai batasnya. Tiba-tiba, pemandangan berubah saat puluhan ribu sinar pedang melesat melintasi langit. Setiap sinar pedang bisa merobek langit. Setelah langit terkoyak, ratusan bintang mulai berjatuhan dengan setiap helai cahaya bintang yang terlihat abadi. Ketika niat pedang menjadi lebih kuat, robekan di langit semakin besar ketika bintang-bintang bertambah dari 100 menjadi 1000, 2000, 8000, dan akhirnya 9000. Pemandangan itu terlalu mengejutkan karena 9000 bintang tersebar di tanah, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Ini adalah niat pedang spiritual. Lin Yun sangat terkejut, tapi dia langsung pulih. Adegan itu merinci transformasi niat pedang Xiantian menjadi niat pedang spiritual. Ketika niat pedang spiritual mencapai batasnya, 9000 bintang membentuk 9 pusaran bintang yang berputar dengan masing-masing pusaran mencapai ukuran 1000 meter. Mereka begitu besar sehingga bisa dengan mudah menekan langit. Lin Yun merasa dia bisa menyentuh mereka hanya dengan mengulurkan tangannya. Kemudian, 9 pusaran itu menghilang pada saat yang sama saat langit jatuh ke dalam kegelapan abadi dengan pedang melayang di samping matahari dan bulan. Apakah itu maksud pedang yang melampaui maksud pedang spiritual? Tapi sebelum Lin Yun bisa memikirkannya lebih lanjut, matanya mulai sakit dan darah menetes dari matanya saat penglihatannya menjadi hitam. Setelah beberapa saat panik, hati Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Ini seharusnya menjadi peringatan seniornya bahwa niat pedangnya tidak cukup. Bagaimanapun, niat pedangnya hanya pada tingkat niat pedang spiritual setengah langkah. Malam turun saat Lin Yun duduk dengan kaki disilangkan sementara kunang-kunang berdengung di sekelilingnya. Banyak binatang iblis yang kuat dari Bukit Naga Api menyaksikan pemandangan aneh ini. Beberapa dari mereka ingin melihatnya, tapi mereka langsung kehilangan keberanian saat mereka memikirkan pedang yang melayang di atas bukit. Satu malam berlalu dalam sekejap mata ketika akhirnya Lin Yun membuka matanya. Dia sudah pulih dari lukanya, tapi kunang-kunang di sekelilingnya tidak menghilang. Lin Yun langsung menyadari hal ini dan mulai bertanya-tanya apakah niat pedangnya masih ada sepanjang malam. Meskipun ini tidak seberapa dibandingkan dengan niat pedang di Bukit Naga Api, itu adalah kejutan besar baginya. Saat dia menyentuhnya dengan lembut, kunang-kunang itu menyebar dan menghilang. Terima kasih, senior. Lin Yun membungkuk ke arah lereng naga jatuh. Senior yang meninggalkan untaian niat pedang ini mungkin telah pergi atau mati, tetapi Lin Yun percaya bahwa keinginannya masih ada. Bagaimanapun juga, Murong King dan yang lainnya menggunakannya untuk mengalahkan Hering Naga Iblis Petir Ungu. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya lagi, pupil matanya bersinar dengan untaian kebanggaan yang menerangi langit. Siapa bilang tidak ada yang bisa memahami maksud pedang spiritual di bawah alam jiwa surgawi? Siapa bilang jalan ini tidak mungkin? Aku, Lin Yun, menolak untuk menerimanya. Bab 754 Niat Pedang Spiritual. Lin Yun harus mengakui bahwa niat pedang abadi di lereng naga jatuh adalah sebuah kesempatan besar. Tapi kesempatan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang siap. Tak terhitung orang yang telah mengamati niat pedang sebelumnya, tapi hanya Lin Yun yang mendapatkan hasil. Lin Yun juga mengamatinya 2 bulan yang lalu, tapi reaksinya hanyalah keterkejutan dan keterkejutan. Adapun Murong King, dia ingin menggunakan tempat ini untuk memelihara ramuan pedang kekaisaran, tapi sayangnya dia bertemu dengan Lin Yun dan ramuan itu hancur. Kemudian lagi, baik Murong King maupun ahli alam jiwa surgawi tidak berhasil mengamati niat pedang yang diubah. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan besar. Lin Yun langsung memutuskan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan niat pedang spiritual setengah langkahnya. Jika dia tidak membawa niat pedangnya ke niat pedang spiritual setengah langkah, dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini. Jika kekuatannya tidak cukup, tidak ada yang akan ditunjukkan oleh niat pedang abadi padanya. Misalnya, Lin Yun mampu melakukan niat pedang spiritual, tetapi matanya berdarah saat melampaui niat pedang spiritual.
Seiring berjalannya waktu, peningkatan Lin Yun sangat cepat. 5 hari kemudian, puluhan kunang-kunang muncul dari niat pedangnya dan bisa bertahan selama 2 hari tanpa padam. Ini menakutkan karena orang jenius biasa hanya bisa membiarkan niat pedang mereka bertahan selama setengah jam. Untuk orang jenius yang mengerikan seperti Bai Lixuan dan Nangong Wanyu, mereka hanya bisa melakukannya selama setengah hari. Tapi Lin Yun bisa bertahan selama 2 hari dengan niat pedang spiritual setengah langkah. Saat dia bertarung, dia akan bisa meninggalkan niat pedangnya di tubuh lawannya, memberikan kerusakan terus-menerus. Jika mereka ingin menyingkirkannya, mereka harus menghabiskan banyak energi dan waktu. Hal ini membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat menyalakan niat pedangnya di tubuh lawannya. Aku masih membutuhkan bimbingan atau aku tidak akan sampai sejauh ini. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat niat pedang di gunung. Di masa lalu, tidak ada kemajuan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tapi setelah mengamati niat pedang di lereng naga jatuh, rasanya tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Ini adalah keadaan misterius. Aku akan bisa membuat terobosan ke dalam niat pedang spiritual dalam waktu setengah bulan. Lin Yun bisa merasakan bahwa jalannya akan mulus dan niat pedang spiritual akan segera muncul. Seiring waktu berlalu dengan cepat, Lin Yun terus memahami niat pedang spiritual sementara para jenius di kota Mujian berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk membuat terobosan. Bahkan 3 raja dan 7 elit bergegas mendekat dari jauh. Dengan semakin dekatnya perjamuan drakonik, semua orang mencoba yang terbaik untuk membuat terobosan dan menjadi lebih kuat. Lagi pula, tidak ada yang tahu underdog seperti apa yang akan muncul di perjamuan drakonik dan tidak ada yang yakin mereka akan mencapai akhir. Tidak semua orang tahu bahwa era baru akan datang, tetapi mereka semua memiliki perasaan yang samar-samar tentang hal itu dengan gelombang binatang buas dalam skala ini sebagai pertanda. Ini juga merupakan alasan besar mengapa tidak ada yang yakin akan perjamuan drakonik. Jadi, mereka semua melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi final, supaya tidak ada penyesalan. 10 hari kemudian, pedang yang menakutkan muncul di lereng naga jatuh yang membumbung tinggi ke langit, merobek lubang besar di awan. Ini memungkinkan 100 bintang bersinar di tanah dan jatuh ke atas Lin Yun. Dalam sepersekian detik, rambut Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia memancarkan cahaya yang membuatnya terlihat suci. Tapi fenomena ini berlangsung selama sepersekian detik sebelum langit kembali normal. Niat pedang spiritual. Lin Yun membuka matanya saat temperamennya telah mengalami transformasi drastis dan dapat dengan mudah menembus langit. Jika dia melihat seseorang sekarang, dia bisa menghancurkan hati pihak lain bahkan tanpa menggerakkan satu jari pun. Lin Yun bersuka cita, tetapi dia segera menjadi tenang karena dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik karena dia baru saja melakukan terobosannya. Jadi, dia butuh waktu untuk membiasakan diri. Namun tiba-tiba, sebuah retakan terdengar dari dalam tubuhnya dan jantungnya tersentak. Mungkinkah jiwa primordial ominous yang lain akan terbangun? Lin Yun dengan cepat menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Itu seperti yang dia duga. 2 primordial ominous souls, Kyongki dan Naga Aurora, bergerak sedikit untuk memberi jalan bagi pendatang baru. Secara bersamaan, pedang yang patah di dalam tubuhnya ditarik keluar sedikit lebih banyak saat sinar pedangnya terpancar di ruang di dalam tubuhnya. Lin Yun dapat menyadari kali ini bahwa primordial ominous soul adalah seekor ular yang terlihat seperti ular terbang yang legendaris. Warnanya hitam, ditutupi dengan sisik yang menakutkan, dan memiliki tatapan yang mengerikan. Ketika sinar pedang menghilang, ular terbang menghilang. Jika dia tidak melihat dengan seksama, dia juga tidak akan menyadari keberadaan ular terbang. Lin Yun menarik dirinya keluar dari ruang angkasa dan memasang ekspresi aneh. Bagaimanapun, aneh bahwa pedang itu akan ditarik keluar sedikit demi sedikit setiap kali dia membuat terobosan dalam kultivasinya. Menurut perkiraannya, pedang itu akan benar-benar muncul dengan sendirinya saat ke-8 belenggu itu putus. Di masa lalu, dia masih di bawah persepsi bahwa pedang itu telah menyegel jiwa-jiwa primordial yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang, sepertinya primordial ominous souls menyegel pedang itu. Mungkinkah pedang itu lebih kuat dari ke-8 primordial ominous souls? Kemudian lagi, dia hanya akan tahu ini setelah ke-8 jiwa primordial ominous terbangun. Mungkin bukan kebetulan aku datang ke dunia ini. Lin Yun bergumam dan melanjutkan, mungkin, era baru, ini akan memberiku jawaban. Untuk saat ini, saya harus fokus pada niat pedang spiritual saya. Lin Yun bisa merasakan bahwa niat pedangnya telah mengalami transformasi yang akan memperkuat teknik pedangnya secara signifikan.
Niat pedang itu sendiri tidak jelas dan tidak terlihat, tapi itu nyata. Tapi niat pedang spiritual berbeda karena tidak samar-samar lagi. Sebaliknya, itu tampak seperti memiliki kehidupan. Ketika dia menyentuhnya, dia bisa merasakan kegembiraan dari niat pedangnya. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Niat pedang Xiantian tidak terlihat, tapi niat pedang spiritual memiliki kehidupan. Mata Lin Yun berbinar. Namun, dia tahu itu masih jauh dari sempurna. Niat pedang spiritual saya seharusnya hanya dalam penguasaan awal, jadi saya masih memiliki beberapa cara untuk pergi sebelum mencapai penguasaan yang lebih rendah. Bagaimanapun, dia melihat langit terkoyak dengan cahaya bintang yang jatuh padanya. Tapi dia hanya menghitung 100 bintang. Begitu dia mencapai alam yang lebih dalam, dia akan dapat memadatkan bintang-bintang menjadi pusaran. Tetapi ketika dia mulai berkultivasi, dia terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa niat pedang spiritualnya akan begitu kuat. Hal itu telah membawa pemahamannya dalam niat pedang ke tingkat yang luar biasa. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia menggabungkan bentuk kelima dan keenam dari pedang Tuan bersama dan memahaminya secara instan. Bagian-bagian yang dia alami kesulitan menjadi jelas, yang terasa sulit dipercaya. Meskipun dia mengalami beberapa masalah ketika mencoba menggabungkan bentuk kelima dan keenam menjadi dominasi tertinggi, dia berhasil setelah 10 kali mencoba berkat niat pedang spiritual. Sedangkan untuk penghancuran Terania, Lin Yun bisa merasakan banyak kekurangan yang tidak bisa dia pahami saat itu. Lin Yun dengan santai berkultivasi dan langsung memahami masalahnya. Jurus barunya tidak memiliki emosi, yang merupakan masalah karena seni pedang debu mengandung banyak emosi. Itu juga tidak cukup halus setelah digabungkan bersama. Jadi ketika Lin Yun memadukan emosinya di dalamnya, dia langsung mendapatkan pemahaman baru karena dia bisa mewujudkan 9 fenomena dengan jurus ini. Dengan demikian, dia akhirnya menyelesaikan teknik pedang baru ini. Jurus baru ini akhirnya cocok dengan seni pedang Dustlight dan sekarang bisa disebut penghancuran Terania. Lin Yun menganggukkan kepalanya dengan puas. Tapi tepat pada saat ini, Lin Yun mendengar raungan yang familiar yang dipenuhi dengan dominasi dan kehancuran. Ini langsung membuat hati Lin Yun bergetar, naga-naga iblis petir ungu. Lin Yun telah memurnikan esensi darahnya saat itu, jadi dia sangat tertarik dengan auranya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa tuannya ini benar-benar terluka. Siapa yang bisa melukainya di Bukit Naga Api? Bab 755 Buah Naga Api 3000 tahun. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena herring naga iblis petir ungu adalah binatang iblis alam jiwa surgawi yang menjadi penguasa. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya binatang itu dan secara praktis tak terkalahkan. Itu bahkan mampu membunuh beberapa binatang iblis alam jiwa surgawi saat terluka parah. Menilai dari raungan yang baru saja dilepaskannya, itu cukup terluka sekali lagi. Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun dengan cepat mengambil keputusan saat dia mengeksekusi 7 langkah mendalam dan melayang ke langit. Meskipun itu hanya teknik gerakan alam bela diri yang mendalam, Lin Yun telah membawanya ke tahap perwujudan, jadi itu sangat cepat ketika dia mendorong sutra pedang Ziyuan sampai batasnya. Cahaya emas berkelebat di langit saat raungan naga iblis petir ungu menjadi semakin jelas. Lin Yun bisa merasakan bahwa udara dipenuhi dengan aura iblis yang pekat dan bau busuk darah. Baunya sangat kuat. Banyak binatang iblis pasti telah terbunuh. Wajah Lin Yun berubah saat dia menarik kembali auranya dan mendarat di tanah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di sebuah bukit di mana dia melihat kawah yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ribuan meteorit telah jatuh ke bumi. Selain para pencipta adalah mayat-mayat yang berserakan dari banyak binatang iblis alam jiwa surgawi. Mayat-mayat itu ditumpuk bersama dan tidak satu pun dari mereka yang lengkap. Dari itu saja, Lin Yun bisa tahu betapa pahitnya pertempuran itu. Menyapu tatapannya, Lin Yun melihat herring naga iblis petir ungu menghadapi 2 binatang iblis alam jiwa surgawi. Kondisinya tidak baik karena kedua sayapnya telah lumpuh dan luka-luka menutupi seluruh tubuhnya. Luka di lehernya sangat mencolok karena darah mengucur deras. Ular itu berbaris di antara serigala merah dan ular piton kuning. Tubuh ular piton yang besar itu melingkar dan jika seseorang tidak memperhatikannya dengan jelas, ia akan salah mengira bahwa ular itu adalah sebuah bukit. Aneh. Lin Yun memiliki perasaan yang aneh. Binatang iblis ini mungkin menakutkan, tapi mereka seharusnya tidak bisa melawan herring naga iblis petir ungu. Siapa yang bisa melukainya? Tiba-tiba, tanah mulai bergetar saat fluktuasi energi yang dahsyat melanda.
Sementara dia berada dalam pikiran yang dalam, ketiga binatang iblis itu bertarung sekali lagi. Pertarungan mereka lebih brutal daripada pertarungan antara kultivator. Mereka menggunakan setiap bagian dari tubuh mereka sebagai senjata dan setiap bentrokan akan menyebabkan keributan yang mengguncang. Dalam sekejap mata, pertarungan antara binatang iblis menjadi kacau. Mereka sangat besar, tapi mereka sangat cepat. Kecepatan mereka bahkan melebihi para kultivator dengan teknik gerakan berkualitas tinggi. Tapi tidak butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Herring naga iblis petir ungu dikirim terbang oleh ular piton kuning saat sisik ular yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Serigala merah mengambil keuntungan dari ular piton kuning dan menggigit dagingnya. Namun, herring naga iblis petir ungu menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan serigala merah, menyerangnya dengan cepat dan membuatnya terbang. Jika herring naga iblis petir ungu berada dalam kondisi puncaknya, cakarnya akan membunuh serigala merah. Sayangnya, karena ia sedang lemah, ia hanya mampu menerbangkannya. Herring naga iblis petir ungu kemudian berguling-guling di tanah dengan darah yang menetes dari luka-lukanya. Ular piton menjulurkan lidahnya sambil merayap dengan hati-hati, memberikan tekanan pada herring naga iblis petir ungu. Herring naga iblis petir ungu menjadi cemas saat ia mengaum dan mencoba untuk bangkit kembali. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak bisa bangkit. Ketika ular piton kuning hanya berjarak 1000 meter dari herring naga iblis petir ungu, ular piton itu berhenti ketika mata merahnya menatap ular piton itu. Aura iblis ular piton mulai tumbuh dan mewarnai langit menjadi merah. Ketika langit berwarna merah, ular piton menerkam herring naga iblis petir ungu untuk menggigit lehernya. Ini adalah serangan yang mematikan dari ular piton. Namun sebelum ular tersebut dapat mencapai herring naga iblis petir ungu, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan sinar pedang menghantam ular piton tersebut. Pedang Tuan, tebasan matahari. Begitu saja, ular piton besar itu terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Lin Yun memegang pedangnya dengan kilat berkedip-kedip di matanya. Niat pedangnya telah menjelma menjadi bola petir menakutkan yang memancar terang. Ketika ular piton itu mendarat di tanah, mata Lin Yun bersinar tajam saat dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Pedang Tuan Besar, Big Bang. Dalam sepersekian detik, cahaya bintang yang diselimuti petir mendarat di ular piton kuning. Serangan itu menciptakan kawah besar di tubuhnya dan hampir membelahnya menjadi dua. Kemudian, gelombang udara panas menyapu ke arah Lin Yun, tapi dia menghindarinya dan mencengkeram cakar serigala merah itu. Serigala merah itu kembali setelah terlempar. Tubuh Lin Yun berkelebat saat dia memulai pertarungannya dengan serigala di udara. Dibandingkan dengan sosok serigala merah yang besar, Lin Yun sangatlah kecil. Namun, aura pedang tuannya tidak lebih lemah dari aura serigala merah. Dalam sekejap mata, Lin Yun menukar lebih dari 100 jurus. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Yun dengan sengaja mengungkapkan sebuah kekurangan. Ketika cakar serigala merah menghancurkan bayangannya, sudut bibir Lin Yun terangkat saat dia melepaskan 18 petir yang terjalin menjadi jaring. Pedang Tuan Besar, tebasan petir. Tidak mungkin serigala merah itu bisa menghindari serangan ini saat dia terlempar ke udara. Kulitnya terkoyak oleh serangan Lin Yun dan mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Ketika mendarat di tanah, serigala merah itu mengeluarkan raungan ganas ke arah Lin Yun dengan bulu-bulunya yang berdiri. Seluruh tubuhnya membesar 2 kali lipat dan api mulai berkumpul di tubuhnya. Tipuan Puni. Lin Yun tersenyum sambil mengangkat pedang pemakaman bunganya. Aura pedang yang sangat besar membumbung ke langit seperti matahari yang terik di belakang Lin Yun. Fenomena itu sangat besar dan lebih halus dari api serigala merah. Pedang Tuan, pemecah fajar. Begitu saja, Lin Yun bertarung dengan serigala itu sekali lagi saat kobaran api yang menakutkan mewarnai langit menjadi merah. Api dari serangan Lin Yun membakar seluruh bulu serigala itu, menyebabkan dia menundukkan kepalanya dan melarikan diri. Serigala itu hampir seperti terlalu malu untuk tetap tinggal. Bahkan ular piton kuning itu pun melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Lin Yun merenung sejenak, tapi memilih untuk tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, mereka pada akhirnya adalah binatang iblis alam jiwa surgawi, jadi akan merepotkan jika mereka keluar semua. Berbalik kembali untuk melihat herring naga iblis petir ungu, dia menyadari bahwa vitalitasnya perlahan-lahan memudar. Namun, matanya masih tertuju pada Lin Yun. Jelas, ia merasakan esensi darahnya dari Lin Yun. Manusia tercela inilah yang mencuri sari darahnya saat terluka parah, yang membuatnya sangat lemah untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih mengingatku? Lin Yun memasang ekspresi canggung. Bagaimanapun, tidak benar baginya untuk mencuri esensi darah herring naga iblis petir ungu.
Dia harus mengalahkan binatang iblis itu secara terbuka sebelum mengambil esensi darahnya. Ini juga alasan mengapa dia menyelamatkan herring naga iblis petir ungu, belum lagi dia juga ingin menguji kekuatannya saat ini. Tapi dia kecewa karena dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya melawan binatang iblis alam jiwa surgawi. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan niat pedang spiritualnya untuk mengalahkan dua binatang iblis itu. Bagaimana aku harus menyelamatkan orang ini? Lin Yun merasakan sakit kepala merayap. Meskipun dia memiliki banyak pil, itu dimaksudkan untuk kultivator manusia dan beberapa di antaranya bisa beracun bagi binatang iblis. Oh tunggu. Lin Yun dengan cepat mengambil inti binatang kera iblis pengguncang gunung dan melemparkannya ke arah naga iblis petir ungu sebelum dia bisa bereaksi. Herring naga iblis petir ungu ragu-ragu sebentar sebelum menelan inti binatang itu. Kemudian, petir ungu mulai menyebar di tubuhnya. Pada saat berikutnya, petir mulai bergemuruh dari dalam tubuhnya dan darahnya mulai mendidih. Sebagai tambahan, aura binatang iblis alam jiwa surgawi tuannya mulai menyebar. 15 menit kemudian, herring naga iblis petir ungu mengeluarkan raungan yang menciptakan gelombang suara saat ia mulai berdiri. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat saat auranya perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Ia benar-benar penguasa wilayah ini. Betapa kuatnya. Lin Yun terkejut. Setelah memahami maksud pedang spiritual, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa kuatnya herring naga iblis petir ungu ini. Tekanan yang menakutkan itu mengandung aura kekerasan yang bisa menembus ke dalam jiwa orang. Saat ia berangsur-angsur pulih, luka-lukanya tidak lagi menakutkan. Hanya ada luka di bawah lehernya yang belum pulih. Kemudian, sisiknya mulai menyebar dan menutupi luka tersebut. Apakah itu luka yang membuatnya dalam keadaan mengerikan seperti itu? Lin Yun merenung dalam hati dan memutuskan bahwa itu pasti masalahnya. Luka itu bahkan lebih fatal daripada luka di lehernya, itulah sebabnya ia pasti mengembangkan sisik untuk melindungi tempat ini. Pendekar pedang, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Naga iblis petir ungu berbicara, tapi ucapannya tidak lancar. Lin Yun bingung sebelum dia bisa memahaminya. Binatang iblis yang kuat memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia, tetapi hanya binatang iblis alam jiwa surgawi yang menguasai yang bisa mengucapkan kata-kata manusia dengan mudah. Siapa yang melukaimu? Lin Yun bertanya. Herring naga iblis petir ungu menunduk dan menatap Lin Yun sebentar sebelum menjawab, kamu bukan lawannya, jadi tidak ada gunanya jika aku memberitahumu tentang itu. Dia ingin tahu lokasi buah naga api. Aku terluka karena aku tidak memberitahunya. Tapi aku tidak yakin apakah dia masih hidup sekarang. Naga iblis petir ungu mungkin terdengar tenang, tapi Lin Yun bisa menebak bahwa itu adalah pertempuran yang mengguncang bumi.